datang nih rekan-rekan semua. Nah, kita berjumpa lagi dengan rekan saya yang cantik nih, Paya, yang kemudian nanti akan perkenalan diri lagi ya, Paya. Karena bisa jadi ada teman-teman di sini yang kurang mengenal gitu ya. Siapa nih pembicara kita hari ini? Nah, rekan-rekan kita akan lanjutkan hari ini untuk melakukan riset di bidang psikologi, tentunya dengan cara yang tepat, agar kita dapat menginterpretasikan data juga dengan tepat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang salah satu yang dilakukan dalam uji asumsi klasik, bila kita akan melakukan analisis regresi untuk mengenali apakah suatu variabel itu disebabkan oleh variabel yang lain gitu. Nah, sekarang perkenalan dulu nih. Coba Paya perkenalan diri dulu lagi aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anissa dan Waalaikumsalam warahmatullahi rekan-rekan. wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fasyadi Sarasvati, tapi biasa dipanggil Faya. Saya di sini nanti akan membantu Mbak Anissa untuk sharing-sharing sedikit nih terkait dengan uji normalitas di uji regresi untuk linear sederhana maupun yang berganda. Seperti Iya. Hmm. itu. Nah, mungkin tanpa ini lagi ya, karena nanti teman-teman kita bagi beberapa section nih untuk uji-ujinya. Jadi bisa dilihat juga ya video-video yang lain tentang uji-uji asumsi klasik, linearitas, atau yang lainnya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang normalitas ya, yang menjadi bagian dari uji asumsi klasik. Nah, apa itu, terus kemudian bagaimana ya cara melakukannya? Nah, gimana nih Pak ya, untuk menjawab pertanyaan itu? Oke, kalau gitu biar lebih lengkapnya aku izin share screen ya, Mbak. Oke, Nah, materinya sudah cukup buat. Oke. oke. Oke, kalau gitu Mbak Anissa aku izin mulai ya, Mbak. Iya, silakan Pak ya. Oke, jadi selamat pagi, siang, sore rekan-rekan semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengolahan data untuk research yang kuantitatif, yaitu di sini terkait dengan uji normalitas di uji asumsi klasik. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu uji, normalitas, kita harus bahas dulu nih terkait dengan core-nya, terkait, uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu apa, teman-teman? Di sini uji asumsi klasik adalah serangkaian tes dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa data itu memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan agar hasil analisis regresi itu valid. Nah, tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk memastikan nih bahwa model yang dibangun memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan agar hasil estimasi parameter dan inferensial statistiknya itu dapat valid dan juga diandalkan. Nah, regresi itu nanti akan ada dua macam, teman-teman, yaitu ada regresi sederhana dan juga regresi berganda. Nah, model statistik ini nanti akan dibagi menjadi dua tabel ini. Nah, yang pertama itu ada regresi sederhana. Nah, regresi sederhana itu adalah uji untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu variabel independen. Jadi cuma ada satu independennya, variabel independennya di regresi sederhana. Sedangkan kalau regresi berganda itu untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independennya. Nah, ada yang membedakan juga yaitu di persamaan umumnya, di mana persamaan umum untuk regresi sederhana itu Y sama dengan A plus BX. Nah, maksudnya apa? Nah, kalau Y itu adalah variabel terikatnya yang nanti akan diuji gitu. Lalu A itu adalah intercept, yaitu nilai Y pada saat X-nya itu 0. Nah, kalau B sendiri itu adalah slope, jadi kayak perubahan rata-rata Y terhadap perubahan satu unit yang ada di X. Nah, jadi kalau misalkan A sama B itu adalah koefisien regresinya gitu, kalau yang regresi sederhana. Sementara kalau regresi berganda, seperti yang tadi udah disampaikan ya, ada dua atau lebih variabel independennya. Jadi di sini bisa B1, X1, atau B2, X2 sampai dengan Bn, Xn gitu. Jadi ini untuk persamaan regresi berganda.
Lalu kalau untuk asumsinya nih, kalau regresi sederhana itu ada 3 rekan-rekan, ada uji linearitas, uji normalitas, sama uji heteroskedastisitas. Nah, kalau regresi berganda itu ditambah uji multikolinearitas, begitu. Lalu selanjutnya, nah, kenapa sih uji asumsi klasik ini menjadi penting, rekan-rekan? Jadi yang pertama, uji asumsi klasik itu kan memastikan nih bahwa estimasi parameter regresi itu tidak bias dan tetap efisien. Jadi tidak bias terhadap variabel tertentu dan juga tetap efisien nih dalam mengukur apakah ada pengaruh dari variabel ini terhadap variabel yang lain dan juga lebih valid gitu. Lalu juga untuk inferensi statistiknya supaya uji hipotesis dan interval kepercayaan ini valid dan juga asumsi-asumsi ini tuh sangat amat dibutuhkan gitu. Lalu juga untuk prediksi yang akurat, di mana model yang memenuhi asumsi klasik itu cenderung memberikan prediksi yang lebih kuat daripada yang tidak. Gitu. Makanya uji asumsi klasik ini menjadi penting dalam penelitian statistika yang menggunakan uji regresi maupun untuk melihat pengaruh seperti itu. Lalu juga nih jenis-jenis asumsi klasik seperti yang tadi sudah saya bilang ya, ada 5 sebenarnya. Nah, di sini ada uji linearitas, linearitas udah, dipaparkan ya di video sebelumnya ya Mbak Anissa ya. Iya, Lalu betul. selanjutnya Tinggal dicek ya, ya, teman-teman. tinggal Iya. dicek di video sebelumnya. Lalu selanjutnya ada uji normalitas yang sekarang akan dijabarkan. Lalu kemudian nanti akan ada uji heteroskedastisitas. Nah, 3 uji ini untuk uji asumsi klasik yang regresi sederhana dan uji multikolinearitas itu untuk uji regresi linear berganda. Gitu. Lalu juga ada uji autokorelasi. Nah, kalau autokorelasi itu hanya untuk data yang time series atau yang memerlukan runtut waktu. Jadi semua ini tergantung dengan jenis penelitian dari rekan-rekan. Jadi apakah penelitian itu sederhana atau regresi berganda, apakah memerlukan runtut waktu tertentu dan lain-lain. Nah, kita akan lanjut. Nah, di sini ada contoh kasusnya nih rekan-rekan, di mana terdapat penelitian kuantitatif mengenai pengaruh variabel X terhadap variabel Y di kota Z. Masing-masing item itu dinilai dengan skala Likert 1 sampai 6, di mana 1 itu sangat tidak sesuai hingga 6 itu sangat sesuai. Peneliti mengumpulkan 65 data partisipan yang kemudian harus diolah dan juga diinterpretasikan hasilnya. Nah, dengan itu maka kita membutuhkan uji asumsi klasik nih rekan-rekan karena meneliti pengaruh ya. Nah, asumsi klasik yang sudah dilakukan sebelumnya itu ada linearitas. Nah, sekarang ada uji normalitas. Nah, uji normalitas itu apa? Uji normalitas itu pada asumsi klasik itu merupakan uji untuk melihat apakah nilai residual yang dihasilkan itu terdistribusi secara normal atau tidak. Jadi di sini itu yang diuji adalah nilai residualnya rekan-rekan. Berbeda dengan normalitas yang biasa yaitu variabelnya ya. Kalau di sini adalah nilai residualnya. Lalu juga model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Begitu. Nah, uji model regresi baik ini nanti akan dilihat juga nih bisa berupa dari histogram atau bisa berupa dari p-plot-nya. Jadi ada grafik p-plot-nya atau juga bisa dari hasil p-value-nya yang nanti akan saya jelaskan di langkah-langkah berikutnya. Jadi berikut merupakan langkah-langkah untuk aplikasi SPSS-nya. Silakan rekan-rekan apabila membutuhkan boleh di-screenshot dan kemudian saya akan jabarkan lebih lanjut selanjutnya. Oke teman-teman, di sini jadi udah ada datanya ya, contoh datanya dari variabel X dan variabel Y. Di sini ada total dari variabel X, semuanya itu ditotal, dan juga ada total dari variabel Y, dan semuanya itu berjumlah 65 data teman-teman. Selanjutnya, untuk memindahkan ke SPSS, kita harus copy dulu semuanya ya teman-teman. Di copy, lalu kita pindah ke aplikasi SPSS. Di sini saya sudah buka ya aplikasinya, dan tinggal di paste saja di sini teman-teman. Kita juga harus cek lagi apakah semua datanya sudah terpaste dengan benar atau tidak. Nah, benar. Ini udah ada 65 data ya teman-teman, sesuai dengan data awal tadi. Nah, di sini ada variabel X dan variabel Y, dan saya ingin mengubah semuanya, ingin mengubah tampilannya.
Nah, caranya bagaimana? Kita klik ke variable view dan di sini kita bisa langsung ubah aja namanya menjadi, misalkan ini variable x, ini menjadi variable y. Lalu juga kan di sebelumnya itu angkanya ada desimal 20 di belakang koma ya. Saya ingin menjadi angka bulat. Jadi di desimalnya dinolkan seperti itu. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, langkah awal yang digunakan untuk melakukan uji normalitas dalam asumsi klasik adalah dengan klik analyze, lalu regression, lalu linear, dan masukkan variabel dependent dan di independennya. Nah, variabel independent adalah variabel x, jadi diklik yang sini, dan variabel independent adalah yang variabel y, jadi diklik ke yang sini. Selanjutnya, kita klik yang statistics. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini, dan yang dicentang adalah yang collinearity diagnostics. Lalu continue. Lalu nanti di plots juga diklik yang untuk variabel y itu yang spreadsheet, teman-teman. Yang ini kita klik ke variabel y, dan untuk yang variabel x kita klik yang spread yang ini yang paling atas ke variabel x. Lalu juga jangan lupa untuk dicentang yang normal probability plot gitu. Selanjutnya oke. Dan di bagian yang save, teman-teman, diklik residualsnya yang unstandardized. Jadi diklik continue. Begitu. Nah, nanti setelah ini kita klik OK, maka hasil yang keluar akan seperti ini, teman-teman. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini udah ada histogram dan juga pplot diagramnya ya, teman-teman. Dan ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, tidak cukup sampai sini, teman-teman. Kita akan lihat lagi ke data view tadi, teman-teman. Di sini udah ada nilai residual yang baru. Nah, nilai residual ini yang akan kita gunakan untuk uji normalitasnya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik analyze, lalu klik yang non-parametric test, lalu klik legacy dialogs, dan yang one sample KS. Nah, masukkan variabelnya itu yang unstandardized residual, teman-teman. Gitu. Jadi kita pakai residualnya. Lalu juga nanti klik normal distribution. Nah, ini ya test distributionnya yang normal, lalu klik OK. Nah, nanti yang akan keluar adalah seperti ini, teman-teman. Untuk uji normalitas di asumsi klasik itu cukup sampai sini langkah-langkahnya, dan untuk bagaimana cara membaca tabel dan juga diagramnya akan saya jelaskan berikutnya. Oke, wah berarti memang diperlukan ya kemampuan juga untuk melihat, lalu kemudian kalau udah ada hasil, gimana gitu ya pengertiannya. Nah, mungkin berarti penjelasan lebih lanjut nih Pak ya, seperti apa nih kalau kita sudah mendapatkan hasil seperti ini? Oke, jadi pada hasilnya itu tadi kan sudah keluar ya beberapa Ya. tabel dan juga beberapa ada grafik dan lain-lain. Nah, yang bisa dilihat ini kalau dari grafiknya kita bisa lihat dari histogram dan juga ini p-plotnya, p-plot grafiknya. Nah, kalau histogram itu kalau misalkan yang berdiri normal itu adalah yang berbentuk lonceng. Jadi kayak seperti itu kayak yang ini, teman-teman, berbentuk lonceng. Nah, tidak condong ke kiri maupun ke kanan, jadi tetap pada grafiknya itu berbentuk lonceng seperti ini. Nah, berarti kalau dari hasil analisis yang tadi, ini bisa disebut kalau data distribusinya itu berdistribusi normal. Lalu selanjutnya juga bisa dilihat ini dari p-plotnya, rekan-rekan. Di sini juga ada p-plot di mana ada garis seperti ini dan ada bulat-bulat yang mengiringi garis itu. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, berarti kalau seperti ini, datanya itu telah terdistribusi normal karena tetap mengiringi yang nggak ada yang melenceng, misalkan nggak ada yang ke atas maupun ke bawah, jadi tetap sesuai pada jalurnya, seperti itu. Ini kalau yang p-plotnya. Lalu kita bisa juga lihat dari hasil p-value-nya, rekan-rekan. Nah, kriterianya adalah nilai signifikansi itu harus lebih dari 0,05 apabila data residualnya distribusi normal. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada hasilnya yang one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini kita bisa lihat
di yang asimsik sebenarnya. Ini sepertinya saya salah memerahkannya. Ini yang asimsik harusnya yang two-tailed ini, yaitu ya 0,66 rekan-rekan. Nah, berarti, karena signifikansinya itu harus, lebih dari 0,05 dan di sini 0,066 berarti, data berdistribusi normal, begitu, Mbak. Lalu di sini juga saya berikan interpretasi hasilnya, jadi sebagai contoh. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas data residual yang telah dilakukan pada tabel 1, didapatkan bahwa p-value itu 0,66, ya 0,66, yaitu lebih dari 0,05. Artinya, data residual pada penelitian ini berasal dari populasi yang sebarannya itu normal. Hal ini memungkinkan penggunaan mode regresi linear untuk menganalisis pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Begitu. Berarti ini adalah satu contoh yang menunjukkan memang data itu terdistribusi normal gitu ya, nilai residunya, sehingga memenuhi salah satu aspek yang diminta gitu ya dalam uji asumsi klasik. Nah, teman-teman, ini adalah yang kedua ya. Nah, tentu saja berarti kita harus melakukan satu uji lagi gitu ya untuk memastikan apakah menggunakan uji statistik tertentu ya dalam melakukan analisis lanjutannya. Nah, teman-teman bisa ikuti ya langkah-langkah berikutnya dan kemudian kita masih ada juga tentang uji asumsi klasik lainnya yang perlu harus dilakukan gitu ya dalam uji lanjutan. Mungkin Pak ya, berarti dengan demikian apa nih kemungkinannya? Kemungkinannya kan berarti ada yang normal, ada yang tidak normal gitu ya. Kalau itu gimana tuh Pak ya? Kalau yang normal berarti kan kita bisa langsung lanjutkan nih untuk analisis yang selanjutnya. Nah, kalau yang tidak normal itu kita bisa lihat mungkin dari yang, sebelumnya tuh, apakah masih ada data yang, belum ter-outlier dengan baik. Jadi, data distribusinya, data residualnya itu kita bisa cek lagi apakah, ada yang bisa dihapus lagi atau belum. Nanti kita cek lagi untuk menganalisa menggunakan uji normalitas. Untuk uji asumsi klasik ini perlu untuk, data residualnya itu normal supaya nanti lebih valid juga ya, Mbak, untuk uji asumsi klasiknya begitu, Mbak. Apabila mau ditambahkan oleh Mbak Anissa boleh, Mbak. Iya betul. Jadi teman-teman hasilnya tentu ada dua ya, kemungkinannya normal atau tidak normal. Nah, kalau normal berarti lanjutkan ke uji asumsi klasik yang lainnya. Kalau tidak normal, kita bisa cek dulu apakah datanya sudah clear gitu ya, menggunakan outlier yang sudah pernah kita juga buat ya, Iya. videonya tentang mengecek data, lalu kemudian apakah datanya sudah di transpose, misalnya jadi udah dicek angkanya sudah dibalik kalau misalnya ada yang item negatif gitu ya. Mhm. Namun kalaupun ternyata tidak normal, berarti bukan uji regresi yang perlu kita lakukan gitu ya. Betul Jadi betul. kita bisa menggunakan uji yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Mbak Paya hari ini sudah sharing mengenai uji normalitas dalam asumsi klasik. Berarti kita akan nantikan lagi ya Mbak Paya ya video berikutnya untuk Iya. uh, uji dan maupun kajian yang lainnya. Terima kasih ya Mbak Maya ya. Iya, terima kasih, Jangan Mbak. jangan kapok ya, kita ketemu lagi. Iya, Terima kasih teman-teman terima semua. kasih Yuk. teman-teman.